Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Kami dari kelompok 3 yang akan membahas materi ke-14, yaitu tentang kriteria penilaian yang mencakup kriteria KKM, PAP, dan PAN yang diampu oleh Profesor Dr. Desa Putu Parmiti MS dan Profesor Dr. Inyoman Jampel MPD. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Oktinia Ramdhani dengan NIM akhir 1009, dan rekan saya, Putu Wicitra Febriani dengan NIM akhir 1024. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas yakni yang pertama, pengertian kriteria ketuntasan atau KKM, yang kedua, pengertian penilaian acuan patokan atau PAP, yang ketiga, contoh soal dan cara hitung penilaian acuan patokan, dan yang keempat, pengertian penilaian acuan norma atau PAN, dan yang terakhir, contoh soal dan cara hitung penilaian acuan norma. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian kriteria ketuntasan minimal atau KKM, yakni kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan atau SKL. Sedangkan menurut Prayitno dalam bukunya yang berjudul Dasar Teori dan Praktis Pendidikan menjelaskan bahwa kriteria ketuntasan minimal KKM adalah acuan untuk menetapkan seseorang peserta didik secara minimal memenuhi persyaratan penugasan atas materi pelajaran tertentu. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru, mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Adapun fungsi dari kriteria ketuntasan minimal atau KKM yakni yang pertama, sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Yang kedua, sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Yang ketiga, digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Dan yang keempat, keberhasilan pencapaian KKM merupakan upaya yang harus dilakukan bersama antara pendidik, peserta didik, pimpinan, satuan pendidikan, dan orang tua. Dan yang terakhir, yakni dapat dijadikan sebagai target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Adapun langkah dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM, dalam menetapkan KKM terdapat beberapa tahap yang seharusnya dilalui. Adapun tahapan penetapan KKM antara lain, yang pertama, guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan indeks peserta didik. Hasil penetapan KKM indikator berlanjut pada KKM kompetensi dasar hingga KKM mata pelajaran. Yang kedua, hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu penilaian acuan patokan atau PAP. Disebut juga referensi norma, yang merupakan metode penilaian yang mengukur prestasi seseorang dengan membandingkannya dengan standar tertentu atau kelompok acuan. PAP juga diartikan sebagai pendekatan penilaian yang membandingkan hasil pengukuran terhadap siswa dengan patokan batas lulus yang ditetapkan untuk masing-masing bidang mata pelajaran. Dalam pengukuran ini, peserta didik dikomprensikan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu. Tujuan instruksional, bukan dengan penampilan mahasiswa yang lain. Keberhasilan dalam prosedur acuan patokan tergantung pada penguasaan materi atas kriteria yang telah dijabarkan dalam item-item pertanyaan guna mendukung tujuan instruksional. Selanjutnya, manfaat PAP menurut Paine pada tahun 1974 dalam bukunya Asmawi Zainul halaman 14. Yang pertama, penempatan seseorang dalam rentetan kegiatan belajar. Yang kedua, untuk mendiagnosis kemampuan seseorang dalam pembelajaran. Yang ketiga, jika dilakukan secara periodik dapat digunakan untuk memonitor kemajuan setiap anak didik dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, kemampuan masing-masing anak didik untuk menyelesaikan kurikulum secara kumulatif akan dapat menentukan keterlaksanaan kurikulum. Baik, dilanjutkan dengan materi ketiga, yaitu contoh soal dan cara hitung penilaian acuan patokan atau PAP. Yaitu seorang guru merencanakan tes hasil belajar dalam mata pelajaran IPA. Soal-soal yang dikeluarkan dalam tes terdiri dari 10 butir soal dengan rincian sebagai berikut yang ada pada tabel di bawah.
Lalu, cara menghitung penilaian acuan patokan atau PAP yaitu data skor siswa dihitung menggunakan rumus nilai sama dengan skor mentah dibagi skor maksimum ideal atau SMI dikali 100, sama seperti gambar di bawah. Nah, jika sudah dihitung, maka dapat dilihat bahwa menggunakan penilaian acuan patokan atau PAP hasil sama dengan mutlak. Maka nasib seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri secara individu tanpa mempertimbangkan skor yang diperoleh siswa lain, sama seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, materi keempat yaitu pengertian penilaian acuan norma atau PAN. Penilaian acuan norma atau PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Hal ini berarti nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain, termasuk di dalam kelompok tersebut. Norma adalah kepastian atau prestasi kelompok, sedangkan yang dimaksud dengan kelompok adalah semua siswa yang mengikuti tes tersebut. Kata kelompok yang dimaksud adalah sejumlah siswa dalam satu kelas, sekolah, rayon, atau provinsi, dan wilayah. Lalu, tujuan dari penilaian acuan norma adalah untuk membedakan peserta didik atas kelompok-kelompok berdasarkan tingkat kemampuan dari yang terendah sampai ke tertinggi. Penilaian acuan norma pada umumnya digunakan untuk seleksi. Soal tes dalam pendekatan ini dikembangkan dari bahan yang dianggap oleh guru penting sebagai sampel dari bahan yang telah disampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima yaitu contoh soal dan cara hitung penilaian acuan norma. Jadi dapat diketahui tes hasil belajar di bidang studi IPA yang diikuti oleh 14 siswa dengan perolehan skor-skor hasil tes sebagai berikut. Jadi kita dapat tentukan nilai peserta didik dengan pendekatan PAN untuk skor dapat kita lihat pada tabel. Selanjutnya, untuk menghitung rata-rata X aktual dapat digunakan rumus pada gambar yang pertama. Nah, sedangkan untuk menghitung standar deviasi yang mencerminkan variasi dari skor-skor mentah, hasil ujian yang dicapai 14 siswa dan untuk rumusnya dapat kita lihat pada gambar yang kedua. Kemudian langkah-langkah penyelesaiannya itu yang pertama menyusun skor terkecil sampai dengan skor terbesar sebagai berikut, yaitu selanjutnya data di atas ditabulasi dalam daftar distribusi frekuensi, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan kelas interval. Adapun langkah-langkahnya yaitu perhitungan sebagai berikut. Yang pertama mencari rentang, yaitu skor terbesar dikurangi dengan skor terkecil. Yang kedua mencari banyak kelas interval dan yang terakhir itu mencari interval kelas. Kemudian yang kedua kita menghitung rata-rata aktual dan simpangan baku aktual menggunakan rumus yang tadi sudah dijelaskan. Adapun untuk hasilnya itu dapat kita lihat pada gambar di bawah. Kemudian cara menghitung yang terakhir yaitu menyusun pedoman konversi. Yang pertama menggunakan skala 5, maka dengan demikian skor nilai anak dapat dikonversikan. Dan yang kedua yaitu skala 100 atau T skor, yaitu dengan rumus T dikurangi skor sehingga mendapatkan hasil skala 100. Baik, itulah materi yang telah kami paparkan. Adapun selanjutnya dapat kita sampulkan, yakni yang pertama, kriteria ketuntasan minimal atau KKM, yakni kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan atau SKL. Yang kedua, penilaian acuan patokan atau PAP atau disebut juga referensi norma yang merupakan metode penilaian yang mengukur prestasi seseorang dengan membandingkannya dengan standar tertentu atau kelompok acuan. Nah, yang ketiga yaitu penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Dalam hal ini yang dimaksud dengan norma adalah kapasitas atau prestasi kelompok, sedangkan yang dimaksud dengan kelompok adalah semua siswa yang mengikuti tes tersebut. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam pemaparan materi pada hari ini. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.